Dan bab 14 tentang orang-orang yang sudah ini yang lagi belajar benar, orang-orang yang sudah menapaki perjalanan spiritual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau betul. Alhamdulillah. Enggak. Ya, mohon. Alhamdulillah. Kopi. Kemarin mengupas tentang syarat-syarat seseorang dijadikan kiblat manusia oleh Allah, kiblat al-khalqi, menjadi kiblatnya manusia, menjadi tokoh besar lah ya. Kemarin syarat-syarat bahwa seseorang itu pengen jadi tokoh besar itu menjadi porosnya umat manusia. Sekarang kita lanjutkan an ba'dihim. Beberapa ulama mengatakan rahimallahu ta'ala alaihi annahu qol ibadullah azza wa jalla alladzina tahaqqat ubudiyatihim lahu. Hamba-hamba Allah itu adalah orang yang bersungguh-sungguh ubudiyatihim lahu, yang menjalankan ibadah-ibadahnya, pengabdian-pengabdian mereka lahu kepada Allah. La yatlubuna minhu, mereka tidak pernah meminta-minta kepada Allah di dunia, meminta-minta urusan duniawi, wala akhirah, dan tidak minta-minta pengen masuk surga, pengen pahala besar, pahala gede gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu makomnya ya sudah seperti itu. Dia sudah terbebas dari urusan-urusan duniawi. Bahkan dunia itu datang sendiri. Dunia itu nyembah-nyembah. Udah tajrid gitu. Udah terbebas dari permintaan-permintaan urusan duniawi. Tapi sebaliknya dunia itu datang sendiri, rezekinya datang sendiri tanpa harus kerja keras, mudah dewek. Nah, syaratnya tadi bersihkan hati, intinya itu. Pengen hebat, pengen sakti, pengen bahagia, pengen hidupnya serba mudah, rezekinya mengalir, kembali lagi pada persoalan hati. Bagaimana hati itu sudah tidak ada makhluk, sudah tidak bergantung, bukan kerjasama. Kalau kerjasama tetap dengan makhluk. Jangan belajar kitab Fathur-Rabbani gitu kan. Kita tidak mau berinteraksi dengan makhluk, tetap harus bekerja. Dengan makhluk itu konteksnya kerjasama. Kalau dengan Khalik, dengan Allah, konteksnya kebergantungan diri, menggantungkan diri. Itu. Nah, kerjasama dan menggantungkan diri itu beda. Kalau dengan Allah menggantungkan diri, menyembah, pengabdian diri. Nah, kalau dengan makhluk ya kita harus kerjasama. Gitu. Dua calo bertemu, gitu kan, untuk menawarkan, menggolkan proyek. Nah, itu kerjasama, menggolkan bisnis, bukan saling menggantungkan diri. Itu. Karena bisa menutup kemungkinan dua calo ini kerjasama dengan pihak lain ketika sudah selesai. Berarti kan tidak menggantungkan diri. Kalau menggantungkan diri, ya menyerahkan diri sepenuhnya lahir batin. Nempel terus, ngekor terus. Nah, itu baru menggantungkan diri. Beda dengan pengabdian kepada Allah. Itu harus nempel terus, harus terus terkoneksi. Kalau dengan manusia mah ya bebas. Gitu. Ketika kepentingannya sama, bisa kerjasama. Ketika tidak ada kepentingan yang sama, bisa jadi selesai kerjasamanya.
Gitu. Artinya tidak ada konteks kebergantungan diri. Itu dengan makhluk ya. Jadi perlu dibedakan. Gitu. Wa innama yatlubuna minhu, mereka itu senantiasa meminta kepada Allah, huwa, dia hanya meminta Allah, meminta dekat dengan Allah. La ghairuhu, dia tidak meminta yang lain kecuali Allah yang diminta. Dia hanya pengen dekat, pengen kenal dengan Allah. Karena di dalam hatinya sudah ada rasa cinta kepada Allah. Dalam hatinya dia sudah merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Sebagai contoh begini, kalau orang misalkannya tiap hari ditransfer terus, per hari 10 juta, ya per bulan lah ya 20 juta ditransfer terus. Orang yang transfernya ini tidak pernah mengenalkan dirinya. Pertanyaannya, kira-kira yang mendapatkan transfer duit per bulan 20 juta, ada perasaan nggak keinginan untuk kenal kepada yang transfer? Pengen kan? Ini siapa sih? Tiap hari transfer, tiap bulan transfer duit terus. Gitu. Ada nggak perasaan rindu pengen kenal banget? Nah, yang menyebabkan itu apa? Pengen kenal dengan yang transfer. Karena ada kebaikan-kebaikan. Mereka mengaku yang ditransfer itu merasakan bahwa kebaikan yang datang dalam bentuk uang per bulan 20 juta itu bukan dari hasil kerjanya, tapi dari transfer orang lain yang tidak dikenal. Maka secara naluriah kemanusiaan pasti ingin mengenal kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Nah, kenapa manusia tidak memiliki rasa rindu kepada Allah? Tidak merasa pengen kenal dengan Allah? Karena dia berasumsi, punya persepsi, bahkan berkesimpulan bahwa kebaikan-kebaikan yang dia peroleh itu dari jerih payahnya sendiri, bukan dari Allah. Sehingga kerinduan kepada Allah itu tidak ada. Itu. Jadi kalau orang sudah menganggap bahwa rezekinya hasil kerja sendiri, ya pasti dia menganggap bahwa itu hasil jerih payahnya. Dan tidak mungkin biasanya orang yang menganggap atau mengklaim kebaikan-kebaikan yang diperolehnya dari dirinya sendiri, itu pasti tidak ada memiliki rasa rindu kepada Allah. Itu. Sentilan rindu kepada makhluk. Nah itu. Jadi hati-hati dengan kebaikan yang kita peroleh. Jangan mengklaim bahwa itu adalah kebaikan dirinya. Enggak, bedanya begitu. Saya ngasih kopi ke Mang Jack. Kan yang ngasih kopi saya. Mang Jack berasumsi kopi ini datang dari gelas. Terima kasihnya ke gelas. Nah, sekilas kan rancu. Pola pikir seperti itu. Sama nanti rezeki-rezeki yang peroleh gitu kan. Jangan diasumsi jangan dinilai bahwa itu adalah dari makhluk. Makhluk itu adalah perantara, alat gitu. Dia hanya sebagai sebab antara, bukan sebab hakikat, bukan kausa prima atau sebab utama gitu. Makanya banyak kenapa sih manusia tidak merindukan Allah, karena menganggap bahwa kebaikan-kebaikan yang dia peroleh itu dari jerih payahnya sendiri, sehingga tidak memiliki rasa kangen, rasa rindu kepada Allah. Wa innama yatlubun minhu huwa, sesungguhnya mereka itu permintaan banyak meminta hanya kepada Allah, huwa, hanya ingin dekat dengan huwa. Huwa itu maksudnya Allah. La ghairuhu, dia tidak meminta apapun, tidak menginginkan pihak manapun, tidak menginginkan siapapun kecuali Allah. Allahumma hdina jami'al khalqi jami'al khalq ila babika. Ya Allah, berilah bimbingan dan petunjuk
jami'al khalq, kepada seluruh makhluk, ila babika, untuk bersimpuh berhadapan babika, di hadapan pintu-pintumu. Ada abadan su'ali, ini adalah doa-doanya orang yang sudah hatinya bersih. Doa-doanya hanya seperti itu. Bukan minta sawah 50 hektar, empang 70 hektar. Jadi doanya hanya mendoakan orang lain. Itu makanya dalam tata cara berdoa, minta ampun kepada jami'il muslimina wal muslim. Itu pakem. Tata cara berdoa, doakan dulu diri kita, setelah diri kita juga orang-orang muslim lainnya. Nah, tapi bagi orang yang hatinya udah bersih, dia hanya meminta memberikan petunjuk, bimbingan dan ampunan kepada semua makhluk. Hatinya sudah terbebas, mementingkan diri sendiri. Jiwanya, lahir batinnya sudah diwakafkan untuk kepentingan-kepentingan makhluk. Untuk rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi setiap makhluk. Nah, ini orang-orang yang kiblat sudah menjadi kiblat umat itu ya seperti itu. Sudah enggak pernah ngedoain dirinya, keluarganya, enggak. Bahkan dia sudah mewakafkan dirinya untuk kepentingan makhluk. Gitu. Ada abadan su'ali, inilah doa-doanya selamanya seperti itu. Wal amru ilaik, dan keputusan-keputusan dia serahkan semuanya kepada Allah. Ada doaun amun atsabun alaih, doa ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maksudnya berdoa untuk makhluk itu memiliki keutamaan sangat besar. Nah, kalau kita doanya seperti apa? Ya ikuti suara hatimu. Jangan sok hebat, sok superman. Hatinya masih butuh makhluk, hatinya masih butuh proyek gitu kan. Sok-sokan pengen ngedoakan seluruh makhluk. Kira-kira nanti ada pertentangan nggak antara getaran hati dengan ucapan? Pasti. Nah, kalau ada pertentangan antara apa yang diucapkan dengan perasaan, dijamin doanya nggak bakal benar. Nah, doa-doa ya yang tidak seket, orang Sunda doa nanti seket, atau doanya nggak mustajab karena tadi apa yang dia ucapkan bertentangan dengan isi perasaannya. Maka doa itu harus sepenuh hati. Kalau memang kelasnya kelas ya kajian Ro'aitullah kemarin ya, kelas makhluk jasad, makhluk fisik, makhluk jasadiah, ya doanya ya udahlah untuk dirimu dan keluargamu. Di hatinya kan pengennya untuk dirimu dan keluargamu. Jangan sampai di hatinya pengen ngedoa untuk diri sendiri, tapi ini ngedoakan seluruh makhluk. Bertentangan nggak? Ya bertentangan. Nah, kalau sudah bertentangan antara pikiran, ucapan dan hati, doanya nggak bakal terbang, nggak bakal jadi kun, enggak. Kalau ibarat kerupuk mah kapes. Makanya innama amruhu idza aroda saya ayyakulalahu kun. Innama amruhu, kalau amruhu itu kalau kamu punya urusan, al amru idza aroda, kemudian ingin diwujudkan, aroda ayyakulalahu, ucapkanlah dalam bentuk doa. Supaya apa? Supaya doa itu menjadi program di alam kun. Alam kun itu alam energi. Kalau udah terbentuk di alam energi, di alam bawah sadarmu, baru payakun. Payakun itu proses terwujudnya ke alam materi. Mewujud yang tadinya dirancang dalam bentuk proposal, dalam bentuk doa, baru terwujud secara fisik. Nah, makanya kenapa sih kalau istighosah harus jam 12 lewat? Enggak bada isya. Karena kalau masih bada isya, pikiranmu masih ruwet. Kalau pikiran masih ruwet, masih mikirin A, B, C, mikirin empang, mikirin proyek, mikirin anak, istri, utang, banyak pikiran ruwet. Nah, itu yang menghambat energi doa. Nah, biasanya pikiran itu tenang ya ketika jam 12 malam lewat, baru pikiran tenang. Nah,
Kalau sudah tenang, baru tuh ucapkan doa. Supaya apa? Supaya jadi kun, jadi program ke alam sana, ke alam energi. Kalau bahasa ini mah ke medan kuantum, bahasa fisikanya mah. Nah kalau udah terprogram, nah itu kan energi. Doa itu kan energi. Nah setiap energi, hukum energi, setiap energi selalu akan bergerak dan menuntut akan terwujudnya dalam bentuk fisik. Itu hukum energi. Jadi energi itu selalu menuntut untuk terbentuk dalam bentuk fisik. Maka kalau pengen ngedoa ya dirancang. Pengennya apa Jang? Gitu kan. Makanya kan ada jeda di doa dialatif, silakan sampaikan, ucapkan supaya masuk menjadi energi terprogram di alam kun. Kalau udah terprogram berarti kan udah ada ruhnya nih. Nah nanti payakun, nah ini sebab-sebab. Nah nanti urusan sebab, waktunya kapan, bentuknya seperti apa, itu mah hak Gusti Allah. Jadi hak kita hanya menyampaikan proposal dalam bentuk doa. Nah nanti bentuknya seperti apa, pengennya ngedoa, pengen sawah 20 hektar. Nah, ini bab doa di Ikhwadul Himam ya. Tapi kata Allah, kalau kamu punya sawah, kamu akan sibuk. Ibadahmu akan terlunta-lunta. Maka Allah ganti dalam bentuk mobil Pajero. Ya itu hak prerogatif. Itu. Waktunya kapan? Ya udah, serahkan kepada Allah. Jadi kita jangan intervensi urusan waktu. Kalau intervensi justru bertentangan dengan hukum energi. Gitu. Jadi energi itu jangan diintervensi. Energi itu hanya diciptakan untuk mewujud dalam bentuk fisik. Ya udah serahkan kepada Allah. Allah ini mah banyak intervensi. Kalau bisa mah ya Allah bulan November misalkan jam sekian tanggal sekian. Bentuknya empang ya Allah 20 hektar. Seolah-olah lebih tahu yang terbaik bagi dirinya. Gitu. Ya makanya udahlah. Kalau misalkan ya Allah pengen bahagia gitu kan, rezeki yang lancar, ya udah serahkan. Nanti rezekinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk minjem hutang dipermudah, itu kan rezeki juga. Dalam bentuk dapat teman yang baik, atau rezekinya dalam bentuk keilmuan, atau hati yang tenang dan damai, atau badan kita dikasih kesehatan, ya berarti itu. Jadi rezeki itu kan macam-macam dan Allah lebih tahu, gitu kan. Waktunya itu tepat, ini sangat presisi waktunya, kapan diwujudkannya, cairnya kapan, gitu kan. Ngebentuknya di alam payakun. Alam payakun itu ya alam materi ini. Itu alam kun ini alam non materi, alam energi. Karena doa itu adalah ucapan atau energi. Makanya kalau doa coba selaraskan antara getaran, antara pikiran, ucapan, dan perasaan. Nah, yang menghambat doa-doa itu menjadi, atau yang menjadikan doa-doa itu tumpul, karena perasaanmu tidak selaras dengan apa yang kau ucapkan. Itu sehingga doa-doanya ya gagal maning. Kedua, ya seperti yang diucapkan kemarin, kalau pengen terwujud, bangun dulu rasa bahagia di dalam hatimu. Ngedoa pengen sukses, tapi getaran rasanya selalu merasa kurang. Itu kan backgroundnya merasa kurang, merasa tidak layak, merasa miskin. Nah, yang bergetar ucapan atau getaran perasaan yang akan membentuk energi? Getaran perasaan itu 90%. Gitu. Kalau ucapan itu mah hanya untuk mengokohkan dan untuk menjaga konsentrasi. Konsentrasi apa? Pikiran dan perasaan. Gitu. Maka coba diolah hati dan perasaannya. Gitu. Nah, ketika lagi nggak punya duit, ya udah jangan ngeluh. Sekali ngeluh, berarti kan merasa tidak layak. Ngeluh itu kan cerminan ketidaklayakan diri kita, sehingga mengeluh kepada makhluk. Nah, ketika backgroundnya kita merasa tidak layak, maka akan memantulkan energi ketidaklayakan.
layakan. Maka yang datang pun ya pasti ya orang-orang yang tidak layak karena narik itu. Wawangiannya ini katanya kok kayak gini, narik perasaannya. Perasaan itu narik energi. Kalau bahasa ininya aura. Itu paling rendah 2 meter. Gitu. Ya kalau udah hebat ya bisa menaungi satu desa energinya. Gitu. Wallahu azza wa jalla yaf'alu fi khalqihi ma yasha. Allah azza wa jalla berbuat fi khalqihi kepada makhluk-makhluknya ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Wallahu Allah itu menginginkan sesuai dengan yang dia kehendaki. Itu bukan sesuai yang kita kehendaki. Anta turid, kamu punya keinginan, kamu punya karep. Ana urid, aku punya karep, aku punya keinginan. Wallahu fa'alu lima yurid. Gusti Allah itu sekarepna sorangan. Gitu. Jadi nggak bisa diintervensi. Gitu. Mau minta syariat ke wali, kata Allah ayat. Gitu. Bagaimana ketika doanya dikabul? Ya berarti keinginanmu selaras dengan keinginan Allah. Gitu. Kalau terkabul bukan karena Allah nurut apa kamu. Gitu. Beda. Kalau kita punya piaraan burung, tiap hari dikasih makan burung teh ya, misalkan burung perkutut. Kadang kan kita nurut sama burung perkutut. Nurut sama piaraan-piaraan kita. Kalau Allah enggak bisa diintervensi. Dia punya hak prerogatif. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu apapun yang Allah hendaki pasti jadi. Gitu. Ya gara-gara ngamalin ini ya katanya sholawat 60.000. Justru kamu bisa bersolawat itu rezeki dari Allah. Kamu bisa berzikir, bisa ngaji itu rezeki dari Allah. Nah ini kan kadang dibalik. Gara-gara ini katanya ini amalan sakti ini. Gitu. Jadi terjebak pada hukum kausalita. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, ukhruj minas sabab, keluarlah dari hukum kausalita. Gitu. Serahkan semua dirimu kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Gitu. Ini selalu kita terjebak pada hukum kausalita. Ada dukun sakti, wah hebat ini dukun katanya. Padahal dia diarahkan oleh Allah untuk datang ke dukun tersebut, gitu kan. Sehingga dikasih syariat, akhirnya manjur. Gitu. Ini mah dukun yang dipuji atau gelas yang dipuji, nuwun gelas gitu kan. Orang ngasih kopi, mujinya ke gelas. Gitu. Itu ya. Idza sohal qalb imtila rahmata wa syafaqatan alal khalqi. Apabila hatimu sudah benar, hatimu sudah bersih, hatimu sudah sah, gitu. Hatimu udah kokoh, gitu. Imtila, maka Allah akan memenuhi rahmatan wa syafaqatan, rahmat dan kasih sayangnya, gitu kan, alal khalqi, kepada makhluk. Jadi kalau kita udah benar, udah bersih, sudah kosong, yang ada adalah kedekatan diri kepada Allah, maka kita akan memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk. Makhluk-makhluk akan disinari oleh kita, akan dibantu oleh kita. Nah, itu Allah sendiri. Makanya orang-orang yang belajar ilmu ruhani dalam mengelola hati, orang-orangnya lembut-lembut kok. Tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang, apalagi merendahkan orang. Dan dia menerima semua manusia karena semuanya ciptaan Allah. Allah penuh kasih sayang. Dia mengayomi dan tidak mandang latar belakangnya apa, mau santri kek, latar belakangnya mau pura-pura ninja, mau megaloman gitu, semuanya direkrut gitu, karena dia sudah tidak pandang bulu kepada manusia, bahkan kepada agama lain pun memberikan rasa kasih sayang. Itu makanya kata Sayyidina Ali itu,
ibadah yang paling utama itu adalah idkhalul surur fil qalbil muslimin. Atau ada kalimat lainnya, idkhalis surur fil qalbil ikhwan. Memasukkan rasa bahagia kepada manusia. Itu ibadah yang paling hebat. Jangan memasukkan rasa stres. Orang lagi enak-enak tenang diprovokasi. Dia yang stresnya ditular-tularin ke orang lain. Gitu. Itu bukan memasukkan rasa bahagia, gitu kan. Orang lagi enak-enak tenang dikasih info-info hoak, gitu. Tuh ya. Nah, maka ibadah yang paling luar biasa adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati manusia. Dalam bentuk apa memasukkan rasa bahagianya? Ya terserah. Mau dalam bentuk nasihat, motivasi, support, doa, atau bantuan-bantuan yang lain. Yang pasti ketika disentuh oleh kita, mereka merasa bahagia dan hatinya merasa nyaman. Itu ibadah yang paling utama. Idkhalis surur fil qalbil mu'minin atau fil qalbil ikhwan. Gitu. Jadi memasukkan rasa bahagia. Ini mah boro-boro memasukkan memasukkan rasa bahagia ya. Malah masalahnya dia ditular-tularin ke orang lain. Saya lagi pusing, maka orang lain pun harus ikut pusing. Gitu, ditular-tularin. Karena pusing itu tular loh. Orang yang sering ngeluh itu nularin penyakit sebetulnya. Virus gitu. Boro-boro ngedengerin keluhan kamu gitu kan. Uing oge keur lieur gitu. Nah itu ya, jadi wa idza sahal qalb imtila'a rahmatan wa syafaqatan alal khalqi. Apabila engkau hatinya sudah benar, hatinya udah bersih, banyak dekat dengan Allah, penuh dengan rasa bahagia, maka engkau akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk. Jadi orang yang hatinya udah beres, dalam bahasa kerennya udah selesai dengan diri sendiri, dia akan meninggalkan pertengkaran, dia akan meninggalkan perdebatan, dia akan meninggalkan caci maki. Yang dia ucapkan adalah sentuhan-sentuhan kasih sayang dan menyejukkan. Berarti itu orang udah beres dengan dirinya. Nah, kalau orang yang menularkan provokasi, menularkan kebencian, sudah pasti itu orang penuh dengan penderitaan. Jadi apa yang dia ucapkan bentuk provokasi, hoak, itu sebetulnya cerminan dari kondisi hatinya. Gosip, ghibah itu cerminan dari hatinya. Hatinya tidak merasa bahagia. Itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia, pasti dia nularin penyakit. Gitu. Nah misalkan kita digosipin sama orang lain, yang bahagia, yang menderita kita apa yang menggosipin kita? Sebetulnya yang menggosipin kita. Gitu, nah si itu macam ya besar mobil oge menang utang. Ya cenah nyalo oge nya uyuhan weh, ayo orang dalemna, iya. Nah, itu sebetulnya dia lagi mengalami penderitaan di dalam hatinya. Sehingga isi hatinya diletupkan kepada pihak lain. Gitu. Mayaf alul khair kathiro, barang siapa yang terus-menerus berbuat kebaikan, wala yatsraku dzunuba illa siddiqun. Orang yang terus-menerus berbuat baik, banyak berbuat baik dan meninggalkan dosa, illa siddiqin, kecuali hanya orang-orang yang siddikun, maaf. Orang-orang yang siddiq itu maknanya ada sodik, ya, ada siddiq. Kalau siddiq itu orang yang jujur terhadap hati nuraninya, itu siddiq. Kalau sodik, dia jujur terhadap ucapannya. Itu. Jadi dia mengucapkan, dia bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Tidak pernah membohongi hati nuraninya. Kadang kan kita begini ya, hati kita pengen ibadah. Jasad kita
pikiran kita ngajak selot gitu kan. Membohongi diri sendiri enggak? Membohongi. Hati kita pengen zikiran, pikiran kita pengen nongkrong di pos kabling. Membohongi diri sendiri enggak? Membohongi. Hati kita enggak mau pekerjaan seperti ini. Macul, kuli bangunan. Tapi karena ada daya tekan dan paksaan, akhirnya dijalankan. Kira-kira bertentangan enggak? Bertentangan. Nah, ketika terjadi terus-menerus antara pertentangan antara pikiran dan hati, lama-lama yang rusak apa? Ya tubuh kita. Gitu. Maka banyak orang yang sakit, masih muda encokan gitu kan. Masih muda kena diabetes, kena ini. Gara-gara apa sih? Gara-gara suara pikirannya dengan suara hatinya selalu bertentangan. Dia menjalani sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Sehingga badannya rusak. Yang satu narik ke kanan, yang satu narik ke kiri. Kira-kira sel tubuh rusak nggak? Rusak. Jadi ibaratnya gini, rem sama gas ditekan secara bersamaan. Gas mobil dengan rem mobil ditekan secara bersamaan. Yang rusak mana? Ya kampas, mesinnya. Nah, itu analoginya seperti itu. Kalau hati nurani bertentangan dengan pikiran, bertentangan dengan tindakan, itu sama aja dengan menginjak rem dan gas dalam waktu bersamaan. Nanti yang rusak adalah tubuhmu, selmu. Makanya banyak sel-sel yang pada mati, yang tidak bisa dikeluarkan lewat keringat, lewat air seni, lewat napas. Itu banyak yang tidak bisa dikeluarkan, mengendap, membuat sampah dan kotoran. Nah, tidak bisa diurai, bahasa kerennya tidak bisa didetok. Itu. Kenapa sih kalau wiridan pernah mengalami seperti itu? Pas husu-husunya atau apa sih bahasa Sundanya? Gitu. Kerap, sendau ya. Nah, sendawa. Itu teh lagi dikuras sebenarnya. Kotoranmu lagi pada dikeluarkan lewat zikir. Gitu. Nah, karena banyak sel-sel darah pada mental gitu. Sel-sel pada mati yang tidak bisa direproduksi, bahkan tidak bisa, metabolismenya nggak jalan. Tidak bisa dibuang, entah lewat napas keluar, entah lewat keringat, entah lewat air seni. Berarti kan numpuk. Nah, sehingga tubuhnya berkarat. Kalau numpuk tubuhnya berkarat, ya cairan-cairan mengental. Kalau cairan mengental, darah mengental, nah itu apa gejalanya? Nah itu. Nah, awal mulanya diawali dengan selalu bersengketa dengan hati nurani. Enggak kerasa ya? Iya. Ya, karena terjadi berpuluh-puluh tahun. Jadi enggak bisa langsung sakit, enggak. Terjadinya nanti kalau kerasanya usia 40 tahun ke atas, baru kerasa ada katanya pegel-pegel gitu. Terus urat-urat pada kencang, nah itu. Nah, terus apakah sembuh dengan healing? Enggak bisa. Healing itu hanya obat penenang gitu. Ya disembuhkannya perlu diruat, yang kayak gitu mana. Ruat itu perlu bakar. Nah, pembakaran itu bahasa Arabnya apa? Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab. Bahasa kitanya pembakaran. Bahasa Indonesianya ya perlu dibakar. Diruat tubuhnya. Jadi ngeruat itu bukan hanya tubuh, pikiran, tubuh, hati sampai ruh, bahkan udara perlu diruat. Karena pikiran-pikiran ini memantul di udara. Perasaan ini memantul di udara. Maka ada ruat desa, ruat negara. Kalau memantul lewat udara, udaranya disedot, dihirup oleh manusia, ya udah, nular. Makanya mendengarkan orang mengeluh,
ya sama aja nyantet diri sendiri gitu. Itu ya. Nah, itu teori gelombang, itu teori energi. Hanya jangan sering ngeluh lah. Udah nikmati aja. Lebaran sebentar lagi Buya, 15 hari lagi ya udah. Cuman 2 hari kok, bisa dilewati nggak? Iya, tiap tahun kan kita bisa melewati Lebaran kan? Makanya tiap tahun udah bisa kita lewati, ya udahlah jangan dikeluhin. Senang tuh bisa masaknya, senang naon lah gitu untuk masak. Enggak air nganterkeun gitu kan. Kayaknya era Buya. Nah, lamun era kira-kira kupingnya coplok enggak kan? Mata copot sebelah. Enggak kan? Masih hidup kan? Ya udah, nikmati aja gitu. Jadi wa may yaf'alul khair katsira wa la yatsrafu dzunuba illa siddiqun. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, banyak berbuat baik dan yang meninggalkan dosa-dosa itu adalah orang-orang yang selalu jujur terhadap hati nuraninya. Siddiqun. Gitu. Dosa itu dzunub, ya, dzambun. Itu bahasa Arabnya dzambun. Bahasa Indonesianya apa? Dosa. Bahasa Arabnya dzambun. Nah, dzambun itu maknanya apa? Ekor. Tahu ekor? Buntut. Jadi dzambun itu bahasa Arabnya dosa. Tapi arti yang sebenarnya secara bahasa buntut. Jadi dosa itu adalah ada buntutnya. Berekor. Kenapa berekor? Berarti ada sesuatu yang nempel dalam bentuk ekor. Mengendap, nempel. Di penghujungnya jadi beban. Sesuatu yang nempel di dalam hati jadi beban enggak? Beban. Kepolitikan masuk ke dalam hati jadi beban nggak? Nempel. Nempel jadi ekor. Bisnis berantem, kesel, dendam, nempel ke dalam hati jadi beban nggak? Jadi beban. Jadi dosa itu ya kalau didefinisikan sesuatu yang menjadi beban-beban hatimu sehingga engkau merasa menderita dan tidak nyaman di dalam hatimu, itulah dosa. Nempel, makanya dimaknainya ekor. Gitu. Nah kalau tempelan-tempelan ini banyak pada masuk ke dalam hati, terus keburu mati. Tempelannya hilang enggak? Enggak. Tetap. Misalkan udah mati, ingat terus sertifikat tanah, berarti kan masih nempel. Nah itu yang disebut siksa kubur itu ya maknanya adalah engkau sudah menjadi makhluk arwah tapi engkau masih ketempelan, masih ingat terus urusan-urusan duniawi sehingga jadi beban. Jadi nggak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un gentayangan tak itu arwahnya terpaksa lah kudu diruat, ditahlilan, gitu, dibacaan Yasin supaya bersih karena diawali kamu itu makhluk ruhani, kamu itu ruh Allah. Wa nafakhtu minar ruhi. Pada waktu itu bersih, belum ada tempelan fitrah. Makanya setelah puasa akan menghadapi Idul Fitri bersih. Gitu. Setelah Idul Fitri bersih, baru balik. Akan menghadapi setelah Syawal, Dzulqa'dah berarti Idul Adha. Naik haji, balik kemana? Ke rumah Gusti Allah. Itu. Jadi satu paket itu. Itu ya. As-siddiqun yatsrokul kabaira wasoghair. Orang-orang yang jujur terhadap hatinya, dia pasti akan meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Gitu. Nah, kadang kita sering salah mempersepsi tentang dosa besar. Disangkanya dosa besar itu membunuh, durhaka kepada orang tua, berzina, itu dosa-dosa besar gitu. Padahal tidak mengakui kebaikan Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, itu dosa besar. Disangkanya kukur nikmat kan? Ya, kukur nikmat iya dosa kecil, padahal itu tidak mengakui kebaikan Allah, itu dosa besar.
Sebagai contoh begini, saya disekolahkan oleh orang tua, ya, sampai lulus kuliah, pesantren, semua biaya ditanggung semua sama orang tua. Setelah sukses, pas ditanya, Kang Dona bisa sukses, bisa lulus kuliah, bisa pesantren, bisa ini, itu karena siapa? Oh, ini bukan karena orang tua saya, ini karena jerih payah saya sendiri. Kira-kira orang tua sakit hati enggak? Sakit hati. Nah, sama. Ketika kita tidak mau mengakui apapun rezeki yang datang di dalam diri kita, itu adalah kebaikan Allah dan tidak diakui, itu sama aja kita melakukan tindakan dosa besar. Jadi di penghujungnya, ya, dosa-dosa besar itu banyaknya dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, bukan dengan fisik. Kalau ya Noel bujur awewe mah eta mah gampang kebersihan. Tapi kalau sudah hatinya kotor, tidak mengakui kebaikan-kebaikan Allah, ini saya jadi orang kaya karena hasil jerih payah saya. Itu Allahnya nggak ada tuh. Itu sama aja dosa besar. Makanya dicapnya sebagai kafir. Jadi orang yang tidak mengakui kebaikan, orang yang tidak mau berterima kasih, itu dicap oleh Al-Quran kafir. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum. Apabila engkau tidak mau mengakui dalam hal ini kafir, inna azabi ajabu la sadid. Itu kafir. Jadi kafir itu jangan hanya, maksudnya bukan disematkan untuk orang yang non-Islam. Kafir itu bicara tentang perilaku, baik perilaku hati maupun perilaku perbuatan. Jadi orang disebut kafir karena orang yang tidak mau terima kasih kepada Allah. Dua, orang yang sombong, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kamu sombong dan mengagungkan diri, kata Allah, maka engkau kafir. Tuh, iblis beriman gak kepada Allah? Beriman, dia mengakui Allah itu sebagai ciptaannya. Kenapa engkau tidak sujud ke Adam? Anak khalaqtani min nar. Ya Allah, aku diciptakan olehmu. Mengakui gak Allah sebagai penciptanya? Dari api. Wa huwa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka aku nggak mau sujud kepada Adam. Mengakui nggak Allah Tuhannya? Mengakui kan. Tapi kenapa dicap kafir? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu itu sombong dan mengagungkan dirimu. Jadi satu, kafir itu ditujukan untuk orang yang tidak berterima kasih. Kedua, untuk orang yang sombong. Nah, yang ketiga itu kan untuk orang yang pelit. Ya kajian kemari, walladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bakhli wa yaktumuna ma min fadlihi wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan yang menyembunyikan aset kekayaannya. Ketika diaudit di LHKPN, sebagian disembunyikan. Wa yaktumuna mamin fadlihi, yang menyembunyikan gitu. Wa adnahu lil kafirina adzaban muhina, akan aku siapkan lil kafirina. Jadi orang yang pelit, yang ngajak orang wayak murunasa bil bakhli, ngajak manusia untuk ikut pelit gitu kan. Geus lah tong dibere si eta mah geus lebar duitna tong kudu nyumbang-nyumbang. Nah, itu ngajak-ngajak pelit. Dan yang kedua, wayak tumuna, yang menyembunyikan harta-hartanya. Ketika diaudit, sebagian gak dilaporkan. Itu kafir. Wa adna lil kafirina adzaban muhina. Nah, yang ada lagi kafir nih. Itu. Innahu la yai'asu mirahillah ila qaumul kafirun. Orang-orang yang putus asa. Jadi la yai'asu mirahillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu.
kecuali ilal qaumul kafirun, adalah orang-orang yang kafir. Jadi putus asa itu membatasi kemampuan dan potensi dirinya dan menganggap bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan kasih sayang kepada dirinya. Itu kafir. Gitu ya. Kalau ada ungkapan ilok bisa Buya saya ngaji kayak begini, itu ilok nyampe Buya saya jadi orang benar. Nah, itu kalau tidak percaya terhadap rahmat Allah ya berarti kamu kafir itu. Jadi ini mah kafir teh untuk orang non muslim, wae harusnya dipitnahan kafir. Padahal unggal poe kafir teh dijalankan gitu. Jadi jangan putus asa. Gitu. Ya kalau rugi ya bangkit lagi. Kalau bisnis ya 50.000 maning pine ya, 100.000 maning 100.000 maning ini kuli nyaloknya. Ya udah jangan putus asa terus. Bangkrut bangkit lagi. Bangkrut bangkit lagi. Itu baru top. Dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, itu yang disebut sabar. Sabar itu adalah bangkit terus menerus. Itu yang disebut sabar. Jangan udahlah sabar, diem aja. Itu mah bukan sabar. Sobur. Udah bangkrut malah cicing siapa. Jadi sabar itu bangkit terus menerus dan tidak pernah merasa lelah dan putus asa. Itu sawai gagal ya nyawa maning, dipangan tikus ya nyawa maning, empangnya orang hasil ya budidaya terus. Itu bisnis pelet gagal, cari bisnis lain. Gitu kan sampai bisnis misalkan ngedol plastik apa kayak lain. Itu jadi yang tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Gitu. Nah ciri-ciri orang yang putus asa orang yang kayak apa sih? Ngeluh, terus tidak percaya diri, menganggap Allah tidak memberikan rahmat. Nah, terakhir, cari kambing hitam. Gara-gara si ieu, gara-gara si ieu, gara-gara si ieu. Jadi dia melarikan diri dari persoalan, kemudian untuk melindungi kelemahannya perlu ada kambing hitam yang dijadikan objek. Itu, ya. Jadi orang yang mencari kambing hitam ya kafir gitu. Summa yudakiku wira'ata yatsrakus syahwat summa al-mubah mustarok wa yatlubu halal al-mutlaq. Kemudian dia mengkokohkan wira'ah. Wira'ah itu dari kata waro. Wira'ah itu hati-hati, menjaga diri, merawat diri, penuh dengan kewaspadaan dan merawat diri sendiri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini waro. Itu ada makom waro. Waro itu adalah selalu memelihara dari perbuatan-perbuatan yang mengotori dirinya. Mencegah, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang mengotori hati. Ini waro, wiro'ah. Oh hati-hati banget. Urusan makanan, rezeki pun hati-hati banget. Yatsrakus syahwat, meninggalkan syahwat. Nah syahwat itu apa sih? Ya syahwat. Jadi syahwat itu bukan hanya birahi ya. Udah punya mobil, pengen punya mobil lagi. Itu syahwat. Udah punya jabatan, pengen punya jabatan yang lain. Itu syahwat. Jadi tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan hawa nafsunya. Di penghujungnya syahwat itu adalah tindakan-tindakan untuk menyenangkan jasadnya. Bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan, malah memenuhi keinginan-keinginan untuk menyenangkan jasad. Tidur syahwat bukan? Syahwat. Makan syahwat. Minum syahwat. Rokok syahwat. Jadi banyak kegabres. Syahwat. Nah, maksud syahwat itu memenuhi dirinya kesenangan-kesenangan di luar kebutuhan. Keinginan yang berlebihan. Itu tidak secukupnya, tidak kona'ah. Itu syahwat.
Di syahwatnya jangan dipahami birahi, pengen punya pemajikan tilu gitu kan, pengen dikelonan terus. Jangan, syahwat itu hal-hal lain pun di luar kebutuhan, banyak keinginan-keinginan itu pun syahwat. Nah, kalau makhluk jasad dia ya kayak gitu. Beda dengan makhluk ruh. Kalau ruh itu kan kemarin la tamilu, tidak punya keinginan, ruh itu di kitab Ru'aitullah. La syahwatun, tidak punya syahwat. La ahwaun, tidak punya hawa nafsu. Terakhir, la nazawat, tidak punya kepengen-kepengen, kecenderungan-kecenderungan. Dan la rohbah, tidak ingin memenuhi kesenangan-kesenangan. Nongkrong berjam-jam, ngobrol gena, ndak aya judulna. Ya itu syahwat. Ya, rohbah itu kayak gitu, kesenangan-kesenangan. Gitu. Nah itu dosa nggak? Nongkrong berjam-jam. Kalau dalam fikih nggak ada dosa, tapi kalau dalam kajian rohani dosa. Kalau fikih mah yang penting jangan ngomong, jangan gibah, ya enggak? Kalau fikih. Tapi kalau kajian tasawuf, kajian rohani, engkau menghabiskan waktu berjam-jam dengan obrolan yang tidak produktif dan tidak bernilai ibadah, yaitu dosa. Ditumpuk-tumpuk ya dosa. Jadi summa al-mubah mustarok, dia pun meninggalkan barang-barang rezeki-rezeki mubah yang belum jelas. Rezeki mubah yang belum jelas ini maksudnya ini teh halal apa haram sih? Saya dikasih duit ke seseorang, ini hukumnya apa ya? Kan nggak tahu. Dikasih duit dari pejabat, kan nggak tahu duitnya dari mana. Nah itu jelas belum? Belum. Maka kalau orang yang sensitif, uang yang dikasihkan cukup diginiin, rasa kok. Dikasih amplop, rasa kok. Ini mubah nih, belum jelas nih hukumnya. Ya nggak akan dimakan. Walaupun mubah itu maknanya boleh. Gitu. Maknanya boleh. Tapi karena belum jelas, mubahnya belum jelas. Dapat duit amplop dari pejabat, hasil ceramah dapat duit amplop dari panitia, tapi nggak tahu duitnya dari mana. Apakah dari hasil sengketa, atau dari konflik, atau apa? Dia nggak akan memakan uang itu karena belum jelas hukumnya. Makanya wayat kubul halal al mutlak, dia hanya meminta, hanya memakan al halalul al mutlaku, yang halalnya sudah mutlak, sudah jelas. Kita kan kadang nggak ini ya, filternya nggak pernah disaring hatinya. Kok yang penting menangnya atau duit datang sorangan ya gitu kan, dipasihan gitu kan, urang kurcicing duit datang ya kan, yang penting seperti itu. Iya. Nah mereka yang menjalani ilmu ruhani itu sangat apik, waro itu apik, sangat terpelihara. Jangankan dari hal-hal yang haram, hal-hal yang mubah pun dia nggak mau memakannya. Gitu. Kecuali kalau udah jelas halalnya. Nah masalahnya kan susah ya, mencari yang halalnya jelas ya, susah. Yang bener-bener halal, tahu nggak yang bener-bener halal? Cuman air hujan, itu bener kehalalannya. Air hujan yang jatuh dari langit. Yang lainnya banyak tercampur. Sebagai contoh begini, kalau ada pabrik minuman keras, ya, kemudian pajaknya masuk ke APBD, dari APBD dibangunlah sekolahan, buat gaji, buat ini, buat ini. Nah itu, maka yang benar-benar kehalalannya jelas itu hanya air hujan. Yang lainnya masih remeng-remeng kebanyakan. Nah, karena kita sering makan yang remeng-remeng, maka istighfar perlu nggak setiap hari? Perlu. Ibadah perlu nggak setiap hari? Perlu. Sholat perlu nggak setiap hari? Perlu.
Perlu dalam rangka apa? Bersih. Kotor bersihin lagi, kotor bersihin lagi. Nanti di penghujungnya, karena ini sulit ya Allah, mencari kehalalan yang mutlak, benar-benar mutlak, hanya air hujan aja sulit, maka ya udah berpasrah diri kepada Allah, biar Allah lah yang menentukan. Yang penting sudah berusaha, sudah beribadah. Itu. Jadi cari orang yang bersih itu susah. Juga harus kabur di hutan, lari tanggung jawab. Gitu. Pengecut, jadi petapa. Gitu. Nggak mau berkerumun dengan manusia, nggak mau membina manusia, pengennya tenang sendiri, pengecut. Gitu. Maka tidak ada sebetulnya bertapa berlama-lama, ada batasannya. Ya kalau kita latihannya 40 harian ya, gitu. Setelah 40 hari tamat baru turun lagi. Gitu. Yaitu bebersih ya. Jam berapa? 10:30. 10:30. Masih lama ya? Masih. Ada pertanyaan? Belum. As-siddiqu, orang yang benar. Ya, sidik itu benar, yang selalu jujur terhadap hati nuraninya. La yazalul mu'azzimu naharahu wa lailahu fi ibadati Rabbi azza wa jalla. Orang yang selalu jujur terhadap hati nuraninya, senantiasa mengagungkan, senantiasa menghidupkan naharohu, siangnya, walailahu, malamnya, fi ibadati, dalam beribadah Rabbi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi orang yang hatinya sudah bersih, hatinya benar, dia selalu mengagungkan Allah, selalu beribadah baik siang maupun malam. Jadi sudah tidak ada waktu istirahat untuk tidak beribadah. Bahkan setiap hembusan napas itu bernilai ibadah. Itu makanya zikirnya kan kemarin, ketika napas berhembus Allah, ketika napas dikeluarkan di dalam hati Allahu. Walaupun diri kita sibuk bekerja, bisnis di pabrik, ada yang bekerja di pemerintahan, tapi terus hati mengucapkan zikir kepada Allah. Walaupun lagi nyalo, ini nyalo, modal cerita jumolo gitu kan, tapi hati terus Allah. Itu perlu dilatih ya. Kadang kalau nggak dilatih ya kayak gitu. Kalau ingat ya, udah ucapkan zikir. Nanti datang teman-teman nawarin ini, lupa lagi sama Allah. Nanti ingat lagi, terus aja nggak apa-apa. Nanti lupa ingat. Nah, kalau kita konsisten terus berzikir hati kita Allah atau Allah. Lama-lama hati zikir sendiri kok. Tanpa diperintah oleh kita, hati kita berzikir sendiri. Lama-lama seperti itu nanti. Bahkan ketika tidur, kita hanya tidur, hati mah tetap berzikir. Kalau sudah otomatis, sudah refleks, Allah, hati berzikir dengan sendiri. Itu ruh kita sebetulnya berzikir terus-menerus. Kenapa kita tidak bisa berzikir? Karena kesadarannya hilang. Kalau lagi sadar, ingat Allah kan. Tapi ketika datang tim Bromo corahnya, gitu kan, nawarin ini, bisnis ini, hilang lagi Allahnya. Ayo udah, harganya segini, main 2 kaki, gitu kan. Si penjual, dari penjual 5%, si pembeli 5%. Udah hilang tuh Allah deh, gitu kan. Ujung-ujungnya jongkak. Ujung-ujungnya jongkak. Nah,
Tapi setelah acara beres, ingat lagi, ya udah berzikir lagi terus Allah. Ya zikir paling mudah Allah. Mau sholawat sallallahu ala Muhammad mangga, atau subhanallah subhanallah mangga, atau ya latif mangga. Pokoknya di mana membuat hati kita nyaman. Oh saya nyamannya zikir ini Buya, ya udah. Oh saya mah zikirnya ini ya Buya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya udah, mana yang membuat hati nyaman? Ya kadang lupa, nanti kadang ingat, kadang enggak. Tapi ketika ingat, detik itu ingat, langsung ucapkan zikir kepada Allah. Lama-lama nanti tubuh kita sibuk bekerja, nyalo, nyawa, diempang, tapi hati kita sibuk berzikir. Nah inilah yang disebut al-qalbu, qalbuhu fis sama, hatinya di langit, wal jasadu fil ardh, dan jasadnya di bumi. Inilah yang disebut, kata Sayyidina Ali, makhluk-makhluk ruhani, makhluk-makhluk ruh yang sudah bisa mengendalikan antara gerak tubuh dan gerak hati. Ini mah kan tidak bisa dikendalikan, semuanya terseret oleh gerak tubuh. Apalagi kalau ini miliaran ini gitu kan. Aduh. Pembebasan tanah ini kan. Udah nggak ada Allah gitu. Pokoknya yang terbayang di dalam pikiran dan hatinya gepokan duit, komisi gitu. Allahnya udah hilang gitu. Nah, ya, tapi nanti kalau ingat ya, kalau lagi ingat mungkin itunya belum dicas. Kan udah diganti baterai. Teknisinya males. Power off. Baterai. Line in flow. Istirahat dulu. Ayo, etana dileut. Apa sih tadi? Hah? Etana buah-buahana Atos. dileut. Atos. Nah, jadi kalau kita udah membiasakan, nanti hati ini otomatis bergerak sendiri dalam berzikir gitu. Jadi kita sudah tidak bisa terseret lagi oleh arus kehidupan. Tetap karena hati itu milik Allah. Ini dalam kalimatnya, ini anallah gitu kan, sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Anartahtuka, aku memilih kamu, pastami lima yuha gitu kan, dengarkanlah apa yang aku yuha, inspirasikan, wahyukan gitu. Jadi kalau udah terbiasa berzikir, nanti banyak pengetahuan, ilham, inspirasi lewat ruh kita, bukan lewat pikiran. Nah, pengetahuan yang masuk lewat ruh, lewat hati, itulah disebut ilmu laduni. Kalau lewat pikiran, itu mah pengetahuan hasil baca, hasil pengalaman sehari-hari. Tapi kalau Allah langsung, dari Allah itu lewat hati, lewat sir, lewat ruh. Makanya perlu terus ruhnya dikuatkan dengan zikir. Nah, dalam kajian Ra'aitullah, makanannya ruh apa? Zikir. Kalau jasad, ya makanannya ya tadi. Nah, ini kopi, rokok, manggis, jeruk, kurma, ya itu makanan jasad dari unsur-unsur alam. Nah, kalau ruh makanannya ya illa nisbatiha ilallah. Ya, izin bertanya. Iya. Wahyu itu hanya untuk nabi aja ya? Kalau wahyu itu untuk nabi.
Kalau ilham itu bisa untuk manusia, juga bisa untuk binatang. Wa auhayna illa ummi Musa an ardihi. Aku ilhamkan itu kepada ibunya Musa. Itu. Jadi beda tingkatan. Itu. Jadi ada wahyu, ada ilham. Nah, seperti kan di Al-Quran ada ya, lebah itu mendapatkan ilham dari Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk insting-insting kebinatangan. Makanya insting-insting itu, insting yang ada di binatang itu, dalam Al-Quran itu bahasanya sama. Wa auhayna. Bahasanya ilham atau wahyu. Tapi kalau untuk binatang itu maknanya insting. Contoh kalau burung instingnya ya tetap nggak akan berkembang. Bikin rumah ya tetap kayak gitu. Mau zaman Fir'aun sampai zaman sekarang ya seperti itu, nggak ada perubahan. Itu yang disebut insting. Gitu. Maka tapi di Al-Quran disebutnya wa auhayna. Gitu kan. Kami wahyukan kepada lebah, kepada binatang-binatang lain, itu maknanya insting. Nah, kalau kepada manusia, kepada ulama, terus kepada kita-kita, yaitu dalam bentuk ilham, itu dalam bentuk firasat, itu kan makanya ittaqu firasatal mu'minun wa huwa min nurillah. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang-orang yang mukmin, karena itu berasal dari cahaya Allah. Nah itu ilham. Gitu. Nah orang yang sering tirakat itu bisa dapat ilham. Nah, nanti ilham itu bisa langsung dari hati dalam bentuk firasat, bisa juga dari mimpi, bisa juga dari tanda-tanda alam. Lagi minum, jatuh, goprak. Ayah ngabejaan, ini apa maknanya ya? Gitu. Ini mah dirumus pakai nomor togel kamu mah. Gitu. Oh ternyata ketika minum jatuh ada keluarga yang mau meninggal atau tabrakan. Kalau ini sih Bu ya, kadang-kadang Nah itu gelombang. Kan seringnya nging ya. Nging. Berarti ada gelombang lain yang lembut. Kitanya nggak bisa membaca. Padahal itu informasi. Kalau hatinya bening, hatinya bersih, gelombang itu nging. Nah, ketika hatinya bersih, frekuensinya kebaca. Oh, ada informasi tentang ini A, B, C. Karena ininya nggak diolah nih, pernapasan jantungnya, gitu kan? Meditasi pernapasan jantungnya atau hatinya masih ruwet, banyak gelombang. Ya akhirnya ketika gelombang masuk dia nggak bisa kebaca. Makanya waja'alna ala qulubihim akinatan ayat qau wa fi adhanihim waqro. Adhanihim kupingnya ditutup sehingga nyenging-nyenging doang gitu. Enggak paham. Padahal ada berita penting dalam bentuk gelombang. Ya karena ada makhluk gelombang. Gitu. Jadi ada gelombang radio, ada gelombang TV, ada gelombang HP, ada juga gelombang jin, gelombang malaikat. Ini nggak bakal bertubrukan, nggak bakal. Ya, gelombang HP ya HP, gelombang radio ya radio, gelombang TV ya TV, gelombang jin ya jin, makhluk-makhluk seperti itu. Gitu. Nah, kalau dalam manusia itu ilhamnya, gitu kan, ilham. Disebutnya ilham. Jadi harus ada etika dan tata krama. Karena tingkat pengetahuannya berbeda. Kalau wahyu itu ya khusus untuk para nabi, walaupun dalam bahasa Al-Quran dengan bahasa wahyu wa auhayna, tapi derajatnya beda. Makanya dibahasakannya ilham firasat. Gitu. Nah, ilham dan firasat itu dan ilmu-ilmu Allah itu tidak akan masuk, kata Imam Syafi'i, kepada orang-orang yang hatinya kotor. Gitu. Ala ilmu huwa min nuril ilahi wa huwa la yu'ta lil ashi. Ilmu itu dari cahaya Allah. La yu'ta, tidak akan diberikan lil ashi, kepada orang yang sering
Maksiat. Jadi ilmu-ilmu Allah itu hanya membutuhkan wadah yang bersih. Ya wadah-wadah yang kotor, yang stres, yang depresi, boro-boro nangkep ilmu Allah. Jadi boro-boro mengerti tentang Allah, nangkep ilmu-ilmu dari Allah. Perasaan istrinya aja nggak paham apa yang sedang dirasakan sama istrinya. Istrinya tuh lagi sebel, lagi seneng, lagi ngeluh atau lagi apa, nggak paham kadang kan ya. Boro-boro bisa memahami gelombang-gelombang ilham dari Allah. Kadang perasaan istrinya aja nggak bisa dipahami kita. Ruwet sih. Kok istrinya lagi diem aja. Pengennya istri mah ya cing atuh gawe. Ini mah ongko-ongko nggak bisa memahami. Iya, jadi susah memang memahami perempuan itu. Kita yang nggak peka gitu. Ini ditekuk Nah, itu ya perlu ini. Jadi ilmu-ilmu Allah itu yang disebut ilmu khuduri, ilmu kehadiran. Buya, pertanyaan dari Ya. Pertanyaannya, sain itu ilmu Allah atau ilmu dunia kan? Ya semua ilmu dari Allah. Jadi mau sain, ya, mau ilmu sain, ilmu pengetahuan atau ilmu khuduri, ilmu kehadiran, ilmu firasat, ilmu ilham, semuanya dari Allah. Jadi ilmu pengetahuan itu ada 3. Lahirnya ilmu pengetahuan. Contoh, ini gelas, ini botol. Kita bisa nyebut ini botol karena ada botol. Bayangan botolnya ada nggak? Ketika dibuang masih ada nggak bayangan botolnya di alam pikiran? Ada. Di alam pikiran dirobek-robek, ada nggak? Misalkan dirobek-robek terus dicoret-coret, dikasih kepala di alam pikiran botolnya. Ada nggak pengetahuan di alam pikiran? Ada. Nah itulah yang disebut ilmu indrawi, hisiyah. Karena ada benda yang bisa terindra. Nah bendanya dibuang, kemudian bayangannya masih ada kan di pikiran kan? Gitu kan. Nah itulah ilmu-ilmu yang rasional. Tanpa melihat benda, tapi karena ada ilmu pengetahuan di dalam diri kita, tanpa harus melihat benda. Nah sekarang segitiga memiliki 5 sisi. Ilmu bukan? Bertentangan bukan? Ya bertentangan. Segitiga itu harus 3 sisi. Tanpa harus melihat kan? Secara indrawi. Itu lewat rasional. Nah, kedua, ilmu huduri, ilmu yang lahir di dalam hati kita. Contoh, tiba-tiba merasa senang, tiba-tiba merasa lapar. Antara yang lapar dengan si lapar nyatu enggak? Nyatu. Nah, ilmu kehadiran, ilmu ilham itu lahirnya seperti itu, tumbuh di dalam diri kita. Antara kita dengan ilmu itu nyatu. Paham ya? Contoh kita merasa senang, merasa sedih, getaran sedih dengan kita yang merasa sedih, satu enggak? Nyatu. Kalau ini nyatu enggak? Botol dengan pikiran kita nyatu enggak? Enggak. Terpisah. Nah, ilmu-ilmu firasat, ilham itu adalah ilmu yang tanpa harus melihat, tapi lahir di dalam hati kita. Nyatu menjadi satu di dalam diri kita. Nah, kalau ilmu indrawi, hisiyah, ya ini ada benda yang terpisah di dalam diri kita. Nah, itu. Nah, ilmu-ilmu indrawi, sain, hukum sebab akibat, ya itu adalah ilmu-ilmu ya dari Allah juga. Karena diambil dari kesimpulan dari alam semesta. Gitu. Itu ya, paham ya teori ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, firasat, ilham itu lahir tumbuh di dalam diri kita sendiri, muncul tanpa lewat indrawi. Itu biasanya ilham dan firasat seperti itu. Muncul di dalam jiwa kita. Ujug-ujug ayo ngabe jalan gitu ya. Ujug-ujug tahu ini. Nah, itu. Biasanya ya ini pengalaman pribadi.
aduh hari ini mau ceramah, ini temanya apa, bingung. Tapi ada nggak ya? Ada yang ngasih tahu di alam bawah sadar. Udah temanya ini aja. Ini. Ngasih tahu. Berarti itu ilmu yang muncul di dalam diri kita. Gitu. Ya ini pengalaman pribadi, sering mengalami seperti itu. Jadi nggak perlu dikonsep di ini. Kalau ngomong ya udah terolong sendiri, karena ada tumbuh di dalam hati kita, ngasih tahu. Ini katanya, ini terus. Kita mah udah tinggal ngomong aja. Itu, ya itu ilmu. Ilmu tanpa harus lewat indrawi, tanpa harus lewat baca, tumbuh di dalam diri kita. Gitu. Nah, namanya ya sering-seringlah mengelola hatinya, gitu, supaya banyak ilmu lah gitu. Yakhruqu awaid al-khalq wala zaroma takhrukul lahul adah. Orang-orang yang hatinya sudah benar itu yakhraqul awaid, dia al-khalq, dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh makhluk, dijalankan oleh manusia. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan umum. Kalau manusia biasanya tidur, dia mah melek, sholat malam. Manusia biasanya makan kalau siang, dia mah puasa. Jadi nanti jangan aneh kalau menemukan orang-orang seperti ini, orang yang beda dari kebiasaan umum. Batur sibuk bisnis, ini mah ke gunung, puasa. Gitu. Batur sibuk nongkrong, ini mah diem di rumah. Bahkan malas ketemu manusia karena takut mengotori hatinya. Nah ini beda dari kebiasaan umum. Bagi orang secara umum disangkanya orang aneh, padahal enggak. Dia ingin menghabiskan waktunya dengan sendiri, dengan intim bersama Allah dan menjaga hatinya agar tidak kena debu dan kotoran. Nah ini lagi proses. Nah, gitu. Makanya di sini fala jaramat tahraqul lahul adah, bahkan dia ya tahroku itu meninggalkannya, melepaskan al-adah, kebiasaan-kebiasaan umum gitu. Beda dewek katanya kan. Nah, biasanya seperti itu. Dia tidak akan terjebak atau ikut arus. Dia punya prinsip yang teguh. Tidak mudah ikut-ikutan sama orang lain karena dia punya prinsip, punya tujuan hidup gitu, dan dia pasti berbeda dari kebanyakan orang lain. Ini orang-orang yang lagi belajar benar ya kayak gini. Dia punya plan sendiri, punya passion sendiri. Tidak bisa mengikuti passion umum. Sibuk jualan batu akik, jualan apa? Kan gitu biasanya kan. Sibuk bisnis ikan, bisnis kabeh ayo. Kayak beriges, ngumpul, bring, abring-abringan teu puguh. Komunitas. Nah, pasti dia akan berbeda dari yang lain. Orang lain banyak makan, dia mah banyak puasa. Orang lain banyak tidur, dia mah banyak melek. Orang lain banyak berkumpul, dia mah menyendiri. Nah, nanti jangan aneh kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu. Sejatinya orang seperti itu lagi berproses, ingin menemui dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengokohkan hatinya. Itu. Jam berapa? Jam 11 kurang 3 menit. Jam 11 kurang 3 menit. Tadi mulai jam setengah 10. Udah berarti udah sejam setengah. Jam setengah. Ya mungkin hanya itu. Ya. Jadi intinya memang ibadah yang paling berat itu adalah ibadah menjaga hati, mengelola hati. Itu berat sekali. Karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat lembut hati itu. Disangkanya mah bener lah nyumbang gitu kan, hamba Allah. Tapi ada kretek-kretek, pengen diketahui orang, pengen dipuji, ya itu berarti udah gak bener. Gitu. Kalau ada kretek-kretek seperti itu, ya ibadah yang paling berat itu ya menjaga hati. Itu karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat lembut sekali. Gitu. Nah, maka ya artinya
ibadah hati itu Waalaikumsalam. sebetulnya ibadah yang berat sekaligus ibadah yang paling utama. Makanya ibadatul qulub abdolu min ibadatul zawahir. Makanya ngaji di sini ya balik lagi ke hati. Balik lagi dengan kebahagiaan hati, kelembutan hati. Karena itu yang paling fundamental itu adalah pengokohan hati. Gitu. Ya kalau ibadah ritual, ya itu mah cukup belajar aja. Pengen belajar doa sholat Buya, ya udah cari aja di Google. Oh doa sholat teh, kalau tahiyatnya doanya ini, udah gitu. Tapi kalau ibadah hati tetap harus terus terkoneksi, terus terbimbing. Gitu. Jadi nggak bisa ibadah hati itu lewat YouTube. Nggak bisa. Perlu, karena hati ini kan berkaitan dengan yang lembut-lembut ya. Nah sekarang kalau kita belajar kedokteran, ilmu sel, ilmu organ tubuh, perlu ada dosennya enggak? Ada. Itu yang bisa dilihat loh. Apalagi lagi mengelola hati, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah itu perlu ada pembimbingnya juga. Gitu. Nggak bisa lewat lihat YouTube. Enggak. Karena getaran energi ruhani itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Energi ruhani itu tetap dia harus, kata bahasa ininya mah harus talaki. Harus bertemu langsung karena ini menyangkut getaran ruhani. Jadi satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh teknologi adalah ibadah hati. Bimbingan hati itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Karena kalau udah ngomong hati ini berbagai macam gelombang yang lembut-lembut ini banyak banget. Gitu. Disangkanya teh bener gitu kan, sholat ini, pas dibedah ternyata sholatnya pendusta semua gitu. Di balik rajinnya sholat, rajinnya wiridan, ternyata ada kepengen gitu kan. Gitu. Nah. Ayo. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita atau hati kita ketika ada rasa senang keluar air mata, juga ketika mengalami kesedihan keluar air mata, sebenarnya itu apa yang terjadi Bu? Jadi beda air matanya orang bahagia dengan air matanya orang yang sedih. Jadi senang dan bahagia sampai mengeluarkan air mata itu beda hormon. Kalau sedih hormonnya hormon stres yang akan memerintahkan kelenjar mata akhirnya keluar air mata. Itu hormon stres, hormon kortisol, hormon hipotalamus, HPA, hipoadrenalin, hipotalamus pituitari adrenalin, terus hormon sorotin. Nah itu hormon-hormon stres itu bisa juga akan menguras air mata, maksudnya memerintahkan untuk keluarnya air mata. Ada juga hormon-hormon kebahagiaan. Jadi ketika hati kita bahagia, ada hormon-hormon kebahagiaan. Itu endorfin, metalonin, gitu kan. Ketika berzikir tersentuh sampai meneteskan air mata. Nah, itu hormon-hormon kebahagiaan dan itu menyehatkan. Nah, kalau hormon stres sampai mengeluarkan air mata, itu berarti hormon-hormon penuh dengan tekanan. Sampai air mata pun keluar. Jadi beda hormon gitu kan. Nah, ada hormon yang menyehatkan, ada hormon yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Gitu. Nah, sedih sampai keluar air mata, stres sampai keluar air mata, sejatinya itu ya depresi sampai keluar air mata, sejatinya itu ya tekanan-tekanan di dalam sel tubuh sampai air mata keluar. Tapi beda kalau lagi bahagia sampai keluar air mata, itu hormonnya beda. Itu hormon kebahagiaan, bahkan tambah menyehatkan. Beda gitu. Jadi ya air mata bahagia, nanti ada juga air mata buaya, beda juga nanti gitu. Air mata pendusta itu beda. Karena air mata ini bisa dipaksakan kok. Para artis-artis itu kan bisa nangis sambil keluar air mata ya.
Bisa. Acting. Mata buaya. Beda ya. Jadi nanti yang menentukan getaran tubuhnya Pak Ido. Getaran tubuh orang yang bahagia itu menyehatkan sekali bagi sel-sel tubuh sampai keluar air mata. Itu. Bahkan semakin bahagia, jantung ini semakin normal. Aliran darah semakin lancar. Beda kalau hormon stres ya, kortisol, terus hormon-hormon yang lain justru akan mengkentalkan aliran darah dan detak jantung akan kencang detak jantungnya. Nah di penghujungnya kalau itu dirawat terus-menerus, kira-kira jebol nggak? Jebol. Maka untuk menetralisir perlu mengambil energi cadangan dari mana? Dari kelenjar. Kalau cadangannya habis, ya berarti turun mesin. Ya wayahna, komplikasi. Astin, RSUD, Lira Medika, nah itu omset lah gitu. Jadi yang ngegaji dokter lah gitu. Makanya sekarang kita ciptakan budaya nangis. Biar sehat. Itu ya. Jadi beda hormon, beda getaran sel, beda getaran tubuh, bahkan aliran darah pun bergetar. Nah untuk membedakannya ginilah. Orang yang stres itu detak jantungnya tinggi. Aliran darahnya pun deras mengalir. Napasnya tidak teratur. Kalau semakin orang nyaman, tenang, bahagia, napasnya teratur, lembut. Detak jantungnya pun normal. Nah, makanya kalau teman-teman sering belajar meditasi, kalau meditasinya aliran napasnya masih kencang, ya itu masih ada getaran-getaran pusingnya. Berarti belum normal itu. Masih urusan di wilayah jasad itu. Nah, meditasi yang bagus itu kita sudah tidak mengintervensi napas, bahkan napas jalan sendiri. Itu dan itu lembut sekali. Itu meditasi yang bagus. Ya, mau tanya dong. Ayo, enggak. Jadi kan gini ya, tadi kan kaitan dengan doa itu kan. Targetnya kan doa itu kan kita meminta proposal lah ya. Terlepas masalah cara terwujudnya itu kan balik lagi ke Allah setuju atau enggak kan itu. Cara tadi kan gue bilang ketika doa sebisa mungkin kita energinya positif gitu kan ya. Bukan energi kekurangan. Tapi di sisi lain kadang-kadang ketika berdoa itu yang ada tuh energi kekurangan gitu kan ya. Karena minta gitu kan. Nah, gimana caranya ketika berdoa tapi di sisi lain hati kita, energi kita tetap positif gitu. Ya, tidak ada cara lain supaya kita selalu positif. Allah bizikrullahi tatmainul qulub. Tatmainul tenang, damai. Ya hanya mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri apapun yang ada di genggaman kita. Jadi energi syukur itu. Jangan energi penuh kekurangan. Kan berdoa itu kebanyakan energinya kan dari energi kekurangan. Merasa kurang. Ya. Padahal kata Allah semuanya udah berlimpah. Tapi kenapa kita tidak sadar? Nah, itu. Sama nanti bekerja pun ada orang yang bekerja karena rasa syukur, ada orang yang bekerja karena rasa takut. Takut miskin, takut anak nggak bisa makan, takut ini. Padahal tiap hari anak kita selalu makan. Tiap hari kita selalu minum. Tidak merasa kurang. Tapi kenapa penuh dengan kekurangan? Karena dari awal kita selalu salah persepsi. Disangkanya gitu kan. Kita merasa kurang terus. Padahal semuanya udah cukup. Nah, maka yang dihilangkan apanya? Ya energi ketakutannya. Jadi yang membuat kita kurang apa sih? Ada energi takut. Nah energi takut dari mana? Ya kompleks. Ada dari warisan orang tua, mungkin yang dulu nakut-nakutin, ada doktrin dari masyarakat, ada ajaran dari sekolah, banyak. Padahal takut yang sebenarnya ketika kita usia kecil hanya takut jatuh dan takut suara. Tapi kemudian tumbuh, muncul konsep takut miskin, takut nggak bisa makan,
takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Nah, itu adalah program dari luar yang menempel di tubuh kita, yang masuk ke dalam hati kita membentuk energi. Jadi yang dihilangkan energi ketakutannya. Jadi selama energi itu masih ada, energi takutnya, dapat gaji berapa miliar pun tetap merasa kurang. Nah, fenomena orang yang gajinya bermiliar-miliar tapi dia mau korupsi sampai triliunan kan merasa kurang. Menganggap bahwa rezeki dan gajinya masih kurang dan belum mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak menjamin kebutuhan hidupnya. Berarti yang salah duitnya banyak atau duitnya sedikit atau ada energi takut. Ada energi takut. Jadi gimana Bu ya supaya doanya penuh dengan energi positif? Ya terus energi takutnya diminimalisir. Dengan cara apa? Bangunlah sugesti diri bahwa aku merasa berlimpah, bahwa aku merasa kaya raya. Terus yakini itu. Bangun sugesti di dalam diri kita supaya ketika kita membangun sugesti dengan mengucapkan saya penuh berlimpah, saya penuh kaya raya, sebetulnya itu semua ada di kalimat alhamdulillahirabbil alamin, zikir alhamdulillah. Saya penuh dengan berlimpah, saya kaya raya, saya penuh kelayakan. Lama-lama suara-suara tersebut akan masuk ke dalam otak bagian tengah yang disebut otak limbik, sistem saraf otonom. Nah, dari sini disimpan suara tersebut ya di otak bagian tengah. Nah, dari otak bagian tengah akan disebar ke seluruh sel-sel tubuh. Saya kaya raya, saya merasa berlimpah, saya merasa penuh dengan kemewahan, dan Allah selalu mencukupi saya. Nah, suara-suara itu nanti ditransfer ke seluruh sel-sel tubuh. Itu. Nah, ketika ditransfer, diulang-ulang, makanya kenapa zikir diulang-ulang sih? Ada bilangannya ya, Rojak 308. Itu adalah hukum energi, hukum getaran. Ya Latif 129, Bismillah 786, ada 212. Supaya masuk ke dalam sistem saraf otonom, masuk ke alam bawah sadar, membentuk energi, akhirnya menjadi kun. Itu. Kalau energinya kurang terus, bisa jadi membentuk kunnya lama. Itu. Jadi ada dua. Ya, ada dua jalur, bahkan tiga. Satu, otak bagian depan yang disebut neokortek. Ketika otak bagian depan dapat informasi, ini difilter dulu. Ini bener nggak nih info? Nah, setelah bener, baru dikirim ke otak bagian tengah. Disebut sistem saraf otonom. Nah, otak bagian tengah ini nanti diedarkan ke seluruh aliran tubuh, sel-sel tubuh sampai masuk ke DNA. Nah, ini teorinya seperti itu. Nah, dari DNA bakal membentuk menjadi energi. Yang tadinya programnya saya miskin, saya bangkrut, calo tingkat rendah tanpa sertifikat, misalkan. Diganti, saya kaya raya. Nah, saya penuh berlimpah. Saya penuh dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Ya Rojak, terus diganti terus, ya Latif, terus. Gitu kan. Nah, setelah itu baru masuk ke sel-sel tubuh, masuk ke DNA. DNA membentuk program dan membentuk energi. Nah, itu ilmu. Ini bagian tengah nanti dulu ya. Otak bagian tengah tugasnya yang disebut otak limbik atau sistem saraf otonom. Nah, ini untuk apa? Untuk refleks dan masuk ke program alam bawah sadar. Nah, nanti yang menghalangi otak bagian tengah untuk mentransfer bahasa dan program adalah otak depan. Nah, otak depan ini yang sering berisik, yang sering stres, sering mikirin ini, mikirin baju lebaran, mikirin munggah. Nah, itu otak bagian depan. Nah, masalahnya kalau otak bagian depannya bekerja terus, ketika ada zikir, ada suara, ada nasihat, ada gelombang energi positif, bisa masuk nggak ke otak bagian depan? Otak bagian tengah? Enggak, karena pintunya lewat
Sini nah, kenapa zikir-zikir istighosah harus di atas jam 12 malam? Karena jam 12 malam itu otak bagian depan ini istirahat, nggak berisik. Itu digundul tadi. Nggak berisik. Kok neokortek namanya Kang Megan? Neokorteknya nggak berisik, nggak ada sinyal-sinyal listriknya, sehingga ketika kita mengucapkan zikir langsung masuk ke sistem saraf otonom, langsung masuk ke tubuh kita. Nah, satu, kedua, anak-anak otak neokortek, otak bagian depannya berfungsi belum? Belum. Mikirin beras belum? Enggak. Mikirin biaya sekolah? Enggak. Mikirin lebaran? Enggak. Artinya fungsinya belum begitu belum begitu bereaksi. Tapi otak ininya udah bisa nangkep. Makanya si anak itu kalau orang tuanya kamu blow on, ya maka langsung diterima. Kamu on, langsung diterima. Kira-kira nanti bakal blow on enggak? Blow on. Nah, kenapa orang hamil, ya lagi hamil, jangan sering benci ke orang. Jangan sering motong-motong sembarangan. Motongin karet, nanti anaknya piting. Ya enggak? Ada kan ajaran leluhur kita kayak gitu? Itu ketika mensugesti diri kepada orang yang hamil, tersugesti, misalkan motongin lauk betrik gitu kan, tersugesti, masuk ke pikiran, dari pikiran akan dikirim ke si janin. Maka pas bergojol jika lauk betrik karena kepikiran wae. Itu tuh, hati-hati dengan sugesti, hati-hati dengan program. Gitu. Maka kalau kita pengen hebat, pengen berdaya, ya udah programlah diri kita dengan hal-hal yang positif. Bangun rasa kebahagiaan. Supaya apa? Supaya otot tubuh, sel-sel tubuh itu terprogram dan DNA-nya menangkap energi itu. Gitu. Ada yang lain? Berarti kan poin intinya itu kan bangun rasa energi positif dulu ya. Kan seringnya ketika berdoa, entah itu di istighosah, entah itu di tahlilan itu kan, sebelum masuk ke doa itu kan alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin dan seterusnya. Maksudnya mah itu supaya kebangun dulu energi positifnya mungkin ya. Iya. Baru masuk ke doa, kan seringnya gitu ya. Betul. Kita kan taunya hanya sebatas hamdalah dulu nih sebelum berdoa kan gitu. Padahal poin intinya si hamdalah itu buat bikin energi positif di hati, baru masuk ke doa biar energi syukur gitu ya. Iya. Ya itulah ucapan alhamdulillah seperti itu, membangun sugesti atau energi positif bahwa kita ini penuh berlimpah. Allah itu memberikan kekayaan yang luar biasa. Allah itu tiap hari memberikan kenikmatan dari mulai sel sinar matahari, pendengaran yang masih bisa mendengar, rambut tumbuh sendiri. Kalau dikuliti kan berlimpah enggak? Dikuliti kan berlimpah enggak?